Halo semua, salam kenal, saya Jovi, dan ini adalah video pertama saya di YouTube. Jadi nanti YouTube ini akan lebih banyak untuk bahas analisis teknikal dari saham dan kripto yang menurut saya menarik. Nah, untuk video pertama ini saya akan coba bahas untuk view teknikal dari saya pribadi terkait BTC, yang menurut saya sebenarnya saat ini cukup menarik ya. Kalau misalkan dilihat dari pergerakan harga hariannya. Nah, dari beberapa teman yang mungkin pernah atau mungkin punya posisi di BTC tahun lalu atau 2 tahun lalu itu mungkin merasa kayak kayaknya nggak menarik-menarik amat karena dari segi harga sendiri dari all time high sebelumnya di 60.000 sekitar 68.000 69.000 itu kan masih minus sebesar 37% ya eh, dari ATH yang kemarin. Nah, cuman mungkin ada beberapa nih yang nggak tahu juga ya, atau mungkin nggak ngeh kalau sebenarnya dari awal tahun Januari 2023 ini Bitcoin itu sudah naik sebesar 170 persenan dari harga 15.800 sampai harga per terakhir video ini dibuat itu di 43.500. Nah, jadi kalau teman-teman lihat juga ya, ini kan memang dari secara struktur teknikal eh, menandakan kalau si Bitcoin ini lagi dalam fase bullish-nya ya, dari fase uptrend. Nah, ini ditandakan dengan dia terus membentuk lower high secara teknikal dan dari garis triangle support di sini juga dia masih ada di jauh di atas triangle supportnya ya. Jadi secara trend sebenarnya ini sangat bagus sekali karena sekarang ini lagi dalam fase uptrendnya walaupun memang belum bisa sentuh all time high. Nah, di video ini saya akan bahas dua view terkait Bitcoin. Yang pertama itu adalah view bullish, yang kedua itu adalah view bearish jika view bullish yang pertama itu nggak kejadian. Jadi ini saya buat supaya teman-teman itu nggak FOMO ya, apalagi abis nonton video ini terus langsung beli, terus tahunnya kejadian apa analisisnya nggak kejadian itu kan jadi pasti jadi nyangkut atau ini ya. Jadi memang nanti di setiap pembahasan analisis teknikal yang saya berikan itu saya akan usahakan untuk kasih dua pandangan. Jadi supaya bisa bikin view-nya itu lebih netral lah. Jadi teman-teman juga bisa tahu juga selain opportunity yang bisa diambil dari koin atau dari saham ini, risk-nya juga apa saja. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke pembahasan teknikal dari Bitcoin. Nah, di sini saya sudah kasih lihat untuk daily time frame dari BTC. Ini sebenarnya kalau misalkan dilihat dari sini, ini kan ada satu garis resisten di area 47.900, kita anggap saja 48.000. Jadi setelah resisten sebenarnya di daily ini tuh udah deket ya. Jadi ini kan sekarang harga di 43.200-an. Kalau ke resisten sini berarti masih ada kenaikan sekitar 10% lagi. Cuman yang harus teman-teman perhatikan juga sebenarnya kalau resisten itu saya lebih suka pakai area. Jadi nggak cuman satu angka aja ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan sebenarnya ini sudah masuk ke area resisten ya. Jadi kita anggap saja di 45.000 sampai 48.000 ini area resistennya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat secara area, untuk saat ini memang si Bitcoin ini sudah deket-deket di area resisten, which is kalau misalkan secara teknikal dia nggak bisa tembus dari area yang di sini, itu maka biasanya akan ada terjadi mungkin selling dari beberapa seller yang mau taking profit gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, sebetulnya kalau kita lihat dari daily chartnya, di sini kalau kita coba untuk tarik trend line, ya ini kan kelihatan jelas kalau ada potensi pembentukan bullish pennant ya. Kenapa bullish pennant? Karena sebelumnya ini kan chartnya memang bergeraknya naik. Jadi di sini ada potensi pembentukan bullish pennant, yang mana kalau misalkan terjadi, ada dua target profit yang bisa teman-teman lihat. Yang pertama kita tarik garis profit yang pertama. Ini targetnya ada pas di area resisten yang sebelumnya sudah kita gambar itu ya, di sekitar 48.000 sampai 47.000. Ini untuk yang dekatnya. Nah, kalau misalkan ternyata dia berhasil naik, ini mungkin nanti bisa sampai ke sekitar 49.000 sampai 50.000 untuk target dari penannya yang di sini. Nah, itu adalah dua skenario yang menurut saya cukup mungkin terjadi, apalagi melihat
kalau sekarang market crypto tuh lagi sedang dalam euforia yang cukup besar ya kalau menurut saya. Cuman balik lagi di tengah-tengah euforia yang cukup besar ini, kita sebaiknya tuh nggak ikutan untuk masuk ke dalam euforia itu dan bisa lebih berpikir realistis kali ya. Jadi kalau misalkan nanti ini sampai nggak kejadian untuk beberapa view bullish kita, kita juga harus siap nih kira-kira eh, apa sih yang mau kita lakukan kalau misalkan yang terjadi malah sebaliknya gitu, malah turun gitu harganya. Nah, itu kita juga harus siap. Nah, di sini saya akan kasih juga view-nya. Kalau misalkan view bullish tadi nggak terjadi, kira-kira tuh ada view lain lagi nggak sih sebetulnya? Nah, ini kita akan bahas di time frame 4 jam ya. Jadi kalau teman-teman lihat di 4 jam ini kan sebenarnya chartnya nggak terlalu beda ya sama di daily time frame. Cuman supaya bisa lebih banyak candle yang kita lihat ini saya coba ganti aja time frame ya. Dan di sini sangat terlihat jelas kalau setelah dia naik cukup kencang, ini tuh sebetulnya harganya itu hanya bergerak sideways di atas di range area support yang ada di 40.200 sampai di 43.500. Sorry, 44.500. Nah, ini terlihat jelas untuk area resisten di sini kan udah berapa kali nyentuh ya. Ini yang pertama dia sentuh, kemudian dia sentuh lagi di sini kedua kali, kemudian dia ketika turun dia hampir naik lagi, sentuh lagi di sini, kemudian sentuh lagi di sini, kemudian ini turun, kemudian ini naik. Sepertinya sih masih belum bisa sentuh di sini ya. Nah, ini kita lihat yang udah sentuh di area resistensi tadi sudah 4 kali ya. Ini menandakan kalau sebetulnya area resisten ini cukup kuat. Dan sepertinya untuk jangka pendek ini memang masih belum bisa untuk ditembus. Nah, kalau misalnya ketemu dengan kondisi seperti ini, kalau saya pribadi, kalau misalnya mau ditradingkan bisa, cuman saya akan coba untuk tunggu harganya ketika dia ada di daerah-daerah support di sekitar sini. Jadi kalau misalkan saya ambil, anggaplah saya ambil di 40.000, kemudian ambil di 41.000, kalau dia sampai jeblos ke bawah sini, itu kan risk saya jadi lebih kecil ya ketimbang saya ambilnya di dekat-dekat resisten yang di 44.000. Memang kalau misalkan ketika kita ambil di 44.000 kemudian dia bisa tembus ke sini, itu keuntungan kita pastinya akan banyak. Cuma kan kalau misalnya kita mikirin resikonya, kalau saya pribadi sih prefer untuk tunggu dia ambil di bawah gitu ya. Atau yang kedua, kita bisa tunggu sampai benar-benar dia breakout. Jadi ketika harganya misalkan breakout seperti ini, kemudian dia eh, apa retrace lagi di sini, koreksi dan kemudian memang benar-benar sudah konfirmasi ketahan gitu ya di support sini ketika dia sudah breakout, itu baru saya akan coba masuk. Jadi memang ada dua metode ya. Nah, eh, kalau misalkan kita lihat dari pembentukan pattern yang seperti ini, sebetulnya kan teman-teman juga bisa lihat ya, ini ada potensi dia untuk kebentuk em, double top sebetulnya ya. Jadi double top itu adalah pattern bearish yang kalau misalkan benar dia kejadian itu akan membuat harganya terkoreksi dalam jangka waktu dekat sampai target patternnya itu tercapai biasanya. Jadi double top ini kurang lebih dia patternnya bentuk M di atas. Ketika dia sudah breakout, sorry, sudah breakdown dari neckline di sini, ini kita bisa anggap kalau pattern double top ini sudah valid terjadi. Nah, kalau misalkan ini pattern sampai terjadi, kira-kira target penurunannya itu sampai mana sih? Nah, di sini biasanya kita coba untuk tarik garis dari batas tertinggi sampai neckline. Kemudian biasa penurunannya itu adalah setara dengan garis yang itu ya, garis lurus yang itu. Nah, di sini kurang lebih batas penurunannya ada di 36 ribuan lah ya. Kita akan coba garis lurus dulu di sini. Nah, oke. Ini adalah target penurunan dari si pattern double topnya. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi, zoom out sedikit, sebetulnya ada area-area sini itu kan juga bisa kita anggap sebagai area supportnya ya. Ini mungkin agak gede saya gambarnya, cuma mungkin teman-teman nanti bisa dikondisikan sendiri. Jadi kurang lebih sebenarnya dari area 35.000 sampai 38.000 ini adalah batas support, area support yang sebelumnya gitu.
Dan kalau misalkan mau mentok-mentok lagi, ini mungkin ada di sekitar 33.000 ya, kayak gitu. Nah, kita coba balik lagi ke daily time frame supaya lebih jelas. Jadi di sini memang selain area kotak yang tadi kita bahas, kalau kita lihat di daily time frame ini kan sebenarnya ada satu area support juga ya, yang agak bawah. Jadi di sini nih, kurang lebih ya di 30.000 sampai 31.000 lah. Jadi memang area support ini nih lumayan banyak untuk chart Bitcoin yang bisa kita jadikan untuk area entry kalau misalkan teman-teman tertarik untuk jemput pisau jatuh. Cuma di sini saya mau ngingetin kalau misalkan sampai skenario double top ini terjadi, kira-kira teman-teman harus kayak gimana? Jadi yang pertama mungkin kalau sudah berhasil, sudah konfirmasi gitu ya, breakdown dari neckline di 4.000, 40.000 itu mungkin most likely pattern ini beneran terjadi. Dan kalau misalnya terjadi, teman-teman bisa lihat-lihat dulu untuk entry kira-kira di area sebelah sini, yang support sebelah sini itu juga support yang bersamaan dengan target penurunan dari pattern double top. Nah, mungkin nanti yang harus dilihat lagi ya, kalau misalkan ternyata turunnya itu jauh lebih dalam dari support yang di daily ini, yang di daerah 30.000, itu kira-kira masih oke atau enggak. Nah, itu sebenarnya kita harus nanti update lagi di video berikutnya ketika chartnya udah beneran terbentuk. Cuman untuk saat ini, teman-teman bisa gak tarik garis trendline support sebetulnya sendiri nanti di trading view kalian. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau misalkan nanti harganya itu ternyata dia bergeraknya di bawah dari garis trendline support di sini, itu artinya mungkin secara tren itu sebetulnya udah harus dihati-hati ya, karena udah jebol dari trendline support yang kita bisa asumsikan, bukan, kita bisa bilang kalau harganya itu tuh sudah bergerak downtrend, jadi udah tren uptrend itu sudah patah gitu. Cuma nanti kita akan update lagi kalau misalkan sudah kejadian ya di video selanjutnya. Jadi ya, jangan lupa untuk subscribe juga di video YouTube ini supaya kalian nggak ketinggalan update-update dari saham atau kripto yang saya bahas semua di YouTube gitu. Nah, mungkin sekian aja untuk pembahasan Bitcoin di video pertama ini. Jadi kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk tinggalin likes. Kalau misalnya kalian nggak suka pun, coba kasih tahu kira-kira apa yang bisa saya perbaiki lagi untuk video-video selanjutnya. Dan kalau ada saham atau kripto yang menurut kalian menarik atau yang pengen kalian tanyain untuk analisis teknikalnya, bisa tinggalin aja di komen. Terus terakhir, kalau misalkan kalian mau dapat updatean yang lebih cepat gitu ya, mungkin di jam market kira-kira ada saham atau kripto apa yang menarik, itu bisa follow juga Instagram saya di pojok kiri bawah. Itu bisa kalian search saja underscore Jovijan. Itu biasa saya akan update yang lebih cepat di sana. Jadi make sure kalian follow juga supaya nggak ketinggalan saham-saham atau mungkin kripto lainnya menarik di jam-jam market ya. Oke, sekian aja video ini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.